Negosiasi dan blokade laut akhirnya mulai membuahkan hasil. Iran hari ini, 17 April, secara resmi membuka Selat Hormuz untuk semua kapal komersial tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Harga minyak langsung anjlok dan para ekonom meyakinkan bahwa bensin juga akan segera turun drastis. Secara resmi, alasan Iran membatalkan blokade Selat Hormuz adalah karena gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan sehari sebelumnya. Namun secara tidak resmi, semua pihak mengakui bahwa blokade oleh Angkatan Laut Amerika Serikat efektif dan menyebabkan ekspor minyak serta produk olahan minyak bumi dari Iran terhenti. Akibatnya, rezim di Teheran berhenti mendapatkan uang. Di sisi lain, di Washington sudah menegaskan bahwa ini adalah Donald Trump sendiri yang melakukan negosiasi dengan orang-orang Iran dan bahkan kehilangan suaranya ketika berteriak kepada pejabat Iran menuntut agar Selat Hormuz segera dibuka. Dan keesokan harinya mereka benar-benar membukanya. Tapi benarkah itu yang sebenarnya terjadi? Mari kita cari tahu bersama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Itu sangat penting. Jika kalian ingin mendukung channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sebagai sponsor berbayar. Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung channel Alexei Peci. Pilih saja cara yang paling nyaman untuk kalian. Jadi, Iran hari ini, 17 April, membuka Selat Hormuz untuk semua kapal komersial. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Sesuai dengan perjanjian gencatan senjata di Lebanon, jalur untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata sesuai rute yang telah disepakati. Seperti yang telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Pelayaran Republik Islam Iran. Dan di sini ada beberapa hal menarik. Pertama, Donald Trump kemarin dengan lantang membanggakan bahwa dia secara pribadi berhasil mencapai gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Dan hal itu bisa menjadi pendorong dibukanya selat tersebut. Katanya, Iran juga harus mengambil beberapa langkah dari pihaknya, misalnya membuka Selat Hormuz. Tapi di sini ada catatan penting. Araghchi dengan jelas menyatakan bahwa selat itu akan dibuka selama sisa masa gencatan senjata. Dan seperti yang kita ketahui, masa gencatan senjata berakhir pada 21 April. Oleh karena itu, dalam kerangka negosiasi, masa gencatan senjata ini jelas akan diperpanjang untuk jangka waktu yang belum ditentukan, sampai kedua pihak menandatangani perjanjian damai penuh. Karena yang sedang dibahas sekarang adalah perjanjian kerangka kerja, yaitu perjanjian pendahuluan. Namun sebenarnya, syarat mengenai gencatan senjata di Lebanon ini hanyalah formalitas di tengah informasi orang dalam yang muncul tadi malam. Dilaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran dikabarkan telah mencapai kemajuan dalam negosiasi. Misalnya, Axios meyakinkan bahwa kedua pihak telah menyiapkan kesepakatan kerangka kerja, di mana kedua belah pihak saling memberikan konsesi. Misalnya, Trump sudah setuju hanya untuk menangguhkan program nuklir Iran, bukan untuk sepenuhnya menghapusnya. Selain itu, juga sedang dibahas pembayaran puluhan miliar dolar kepada Iran untuk uranium yang telah diperkaya. Namun kita akan membahasnya lebih detail di episode baru nanti. Di sini saya hanya ingin mencatat bahwa menurut sumber, Amerika Serikat dan Iran sedang bernegosiasi mengenai rencana 3 halaman untuk mengakhiri perang, di mana salah satu poin yang dibahas adalah pencabutan blokir oleh Amerika Serikat. 20 miliar dolar aset Iran yang dibekukan akan dibuka blokirnya sebagai imbalan atas pelepasan stok uranium yang diperkaya milik Iran. Pada saat yang sama, hari ini sudah muncul bocoran bahwa Iran sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengizinkan kapal-kapal melintas tanpa hambatan melalui bagian Oman di Selat Hormuz demi negosiasi dengan Amerika Serikat. Namun hanya jika tercapai kesepakatan untuk mencegah terjadinya kembali konflik. Artinya, kemungkinan besar Amerika telah memberikan jaminan tertentu bahwa serangan tidak akan dilanjutkan dalam waktu dekat, setidaknya untuk saat ini. Tapi di sisi lain, Anda paham, Iran hanya mengatakan jangan dekat perairan kami, biarkan saja lewat di dekat Oman. Pada saat yang sama, tidak dijelaskan apakah juga dibahas tentang pembersihan ranjau yang mungkin ada di wilayah ini.
atau tentang jaminan kebebasan melintas untuk semua kapal termasuk yang terkait dengan Israel. Sebelumnya, Trump juga telah menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah mulai membersihkan ranjau di selat tersebut. Itu terjadi tepat pada 15 April yang bisa menunjukkan bahwa orang Amerika mungkin sudah menyiapkan koridor laut tersebut lebih dekat ke pantai Oman. Di sisi lain, perlu diingat bahwa Donald Trump memberlakukan blokade laut di Selat Hormuz untuk menghilangkan pendapatan minyak Iran dan memaksanya kembali ke meja perundingan. Sebelumnya sudah diberitakan bahwa Iran terpaksa menghentikan sepenuhnya ekspor minyak dan produk minyaknya. Dan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Dan Kane menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memperketat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan seluruh garis pantainya, agar tidak ada satupun kapal yang masuk atau keluar dari Iran. Bukan hanya dengan minyak, tetapi juga dengan barang-barang lainnya. Meskipun para analis menunjukkan bahwa semakin lama selat itu ditutup, semakin mahal biayanya dan semakin besar kerugian yang ditimbulkan bagi Donald Trump sendiri. Sekitar 10.000 personel militer Amerika mendukung blokade tersebut. Dan inilah Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, mengakui bahwa pemerintahan Trump bahkan belum menentukan perkiraan jumlah pendanaan yang dibutuhkan dari Kongres Amerika Serikat untuk perang ini. Karena itu, Trump juga memiliki kepentingan untuk segera mengakhiri seluruh kisah ini. Namun, hal ini juga membuat Trump harus memberikan konsesi yang cukup besar. Dan penting untuk dipahami bahwa pembukaan Selat Hormuz tampaknya sudah diketahui di Washington bahkan sejak tadi malam. Masalahnya adalah di Washington mereka buru-buru menampilkan hal ini sebagai kemenangan pribadi Donald Trump. Katanya, semua negosiator, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Wakil Presiden J.D. Vance, Stephen Witkoff, Jared Kushner, bahkan tentara Amerika, semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dilakukan secara pribadi oleh Donald Trump. Dan bahkan sebelum pengumuman pembukaan Selat Hormuz, Senator dari Partai Republik Lindsey Graham tiba-tiba menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara pribadi melakukan negosiasi dengan pihak Iran dan selama percakapan telepon dengan pihak Iran, ia meninggikan suara kepada para negosiator. Sampai-sampai setelah itu suaranya serak. Katanya hanya Trump yang bisa meyakinkan pihak Iran untuk membuka selat dan ia begitu meyakinkan sampai kehilangan suara ketika berteriak kepada mereka. Selanjutnya kutipan dari Graham. Trump berbicara di telepon dengan pihak Iran beberapa hari yang lalu, dan pembicaraannya menjadi cukup tegang sampai Trump dengan suara keras mengatakan kepada Iran, apa yang akan terjadi jika mereka terus bermain-main. Dia benar-benar sampai kehilangan suaranya, bayangkan saja. Saya tidak ingin menjadi orang Iran yang berada di sisi lain percakapan itu. Bagi saya, fakta bahwa Presiden Amerika Serikat secara pribadi terlibat dalam negosiasi adalah sebuah kejutan. Baiklah, mari kita percaya bahwa memang seperti itulah kejadiannya dan memang Donald Trump bukan tim negosiasi termasuk omong-omong Pakistan yang merupakan mediator kunci, jadi memang Trump bukan mereka semua yang berhasil mendapatkan konsesi dari Iran. Dan di sini saya ingatkan bahwa negosiasi antara delegasi Amerika Serikat Iran berlangsung pada 11 April di Islamabad, itu di Pakistan, dan berlangsung hampir 1 hari penuh, sekitar 21 jam. Pihak Amerika dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance. Sedangkan Iran diwakili oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Meskipun tidak ada kesepakatan konkret yang dicapai setelah pertemuan tersebut, kedua pihak tetap melanjutkan proses negosiasi. Wakil Presiden Amerika menyatakan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi. Dan menurut laporan media, kemungkinan putaran baru negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk menyelesaikan konflik sedang dibahas dan dapat berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan berikutnya bisa saja berlangsung di Pakistan minggu ini, sebelum akhir minggu ini. Namun penting untuk diingat bahwa akhir perang masih sangat jauh, karena saat ini yang sedang dibicarakan hanyalah kesepakatan kerangka kerja yang nantinya akan menjadi dasar bagi perjanjian damai di masa depan. Sedangkan Selat Hormuz hanya dibuka oleh pihak Iran selama gencatan senjata berlangsung. Dan itu berarti jika pihak Amerika tiba-tiba melancarkan serangan baru, Selat Hormuz akan segera ditutup kembali. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Apa pendapat Anda? Apa kesimpulan Anda? Tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika episode ini menarik bagi Anda dapat mendukungnya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.